Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kasiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima alamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi kita yang mulia, Nabi kita yang agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini Allah memberikan kita nikmat untuk berada dalam majelis yang mudah-mudahan bawa berkah bagi kita sekalian. Semoga Allah limpahkan pada kita ilmu yang manfaat, memberikan kita taufik untuk meraih ilmu tersebut dan kita termasuk orang-orang yang bisa mendapatkan manfaat dari setiap ilmu yang kita pelajari. Imam Ibnul Qayyim itu katakan hati itu diibaratkan dalam menerima ilmu itu ada 3 macam. Yang pertama, hati yang keras seperti batu. Yang kedua, hati yang dia itu menerima ilmu seperti air. Kemudian yang ketiga adalah hati yang lembut seperti lilin. Apa bedanya 3 ini? Imam Ibnul Qayyim sebutkan dalam kitab beliau Miftah dari Sa'adah. Yang pertama, hati yang keras seperti batu sulit untuk dimasuki sesuatu, apalagi batu itu keras. Ada sesuatu yang masuk, bukan nerima, dia itu tolak, mau dipahat pun itu sulit, butuh waktu. Maka kita mohon pada Allah supaya hati kita tidak keras seperti batu yang nomor satu ini. Terus yang kedua, hati yang sifatnya itu seperti air. Bisa nggak ibu-ibu, saya punya air ini, saya coret-coret di atas ini kasih tinta gitu bisa? Bisa ya? Bisa kan? Tintanya saya cuma coret-coret gini, ini warna ini air. Bisa ya? Oke. Setelah itu saya hapus, set, hilang, bercampur tadi kan. Sehingga tidak kelihatan lagi bekasnya. Maka ada hati yang sifatnya itu bisa dimasuki tapi cepat hilang. Maka ada ilmu yang bisa masuk tapi langsung hilang. Langsung terhapus. Maka kita mohon pada Allah semoga hati kita tidak seperti yang kedua ini. Tidak punya bekas. Terus yang ketiga, ibu tahu lilin ya? Lilin masih bisa diukir atau tidak? Masih bisa? Oke, ketika diukir itu masih tertinggal atau tidak? Masih. Maka hati yang bagus itu lembut seperti lilin, mudah dimasuki dan tetap ada. Nah, Imam Ibnul Qayyim sebut ini di dalam kitab beliau Miftah dari Sa'adah ketika membahas salah satu keutamaan ilmu yang beliau ambil dari perkataan Ali bin Abi Thalib kepada Umail bin Ziyad. Waktu itu atau dalam pembahasan ini Imam Ibnul Qayyim itu membahas perkataan Ali namanya al-qulubu aw'iyatun. Qulub hati itu ibarat wadah. Maka seperti tadi digambarkan ada wadah itu yang keras, ada wadah yang cair, ada wadah yang lembut. Oke, ini sebagai mukaddimah dulu, maka dalam kita belajar yang kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang tersedia kita mendapatkan ilmu yang bisa menancap, kemudian ilmu itu bisa membekas dan nantinya ilmu tersebut kita amalkan. Tujuan dari kita belajar seperti itu. Baik ibu-ibu sekalian, pagi hari ini kita akan
membahas satu bahasan dari tulisan guru dari Imam Ibnul Qayyim yaitu Ibnu Taimiyah. Beliau punya tulisan yang beliau beri judul Qaidatun fis Sabri, kaidah tentang sabar. Kaidah tentang sabar. Oke, kita bagi jadi dua bagian. Yang pertama muqaddimah tentang sabar dari sisi pengertian dan jenis. Kemudian yang kedua dari satu jenis sabar tadi kita akan rinci menjadi 20 poin. Insya Allah nggak selesai Bu. Insya Allah nggak selesai. Kalau selesai alhamdulillah. Sebenarnya kalau mau selesai ngajinya dari jam 9 sampai jam 5 sore. Itu baru selesai. Kecuali saya peringkas-ringkas poin-poin yang ada. Apa tujuannya atau manfaatnya ibu pelajari ini? Poin paling penting supaya para muslimah yang hadir jadi wanita-wanita yang SABAR. Sabar. Saya harus eja biar tahu sabar itu berat sekali. Beratnya nanti dari 20 poin yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah semua disajikan dalam bentuk teori, tapi untuk praktek nanti beratnya luar biasa. Termasuk yang jadi pembicara depan ini juga mempraktekannya juga berat. Sama seperti ibu-ibu juga mempraktekannya berat. Ibu nih hadir pagi ini nih sudah belajar sabar nih. Ini mungkin sabarnya cuma sampai jam 11 Bu. Setelah jam 11 wallahu a'lam. Apalagi kalau sudah ketemu anak di rumah, anaknya buat masalah, ibu teriak-teriak tuh. Anaknya tantrum, ibu marah-marah tuh. Ya, hadapi anak gini, anak gitu. Nah, emosi tidak bisa ditahan. Hadapi suami juga sama tuh. Maka nanti kita akan pelajari ini pelan-pelan. Maka tadi saya awali dengan muqaddimah. Bagaimana ilmu itu bisa masuk. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari pagi hari ini. Baik, apa itu sabar? Sabar secara bahasa artinya menahan diri. Sabar secara bahasa artinya menahan diri. Secara prakteknya menahan diri pada tiga hal. Menahan hati, satu. Menahan lisan, dua. Menahan anggota badan, tiga. Satu, ulang. Menahan apa? Hati, terus dua. Menahan lisan, terus tiga. Menahan anggota badan. Tiga-tiganya harus ada. Jadi hati harus meyakini bahwasanya ini sudah menjadi ketetapan Allah. Lalu yang kedua, lisan berusaha untuk ditahan. Karena tadi pengertiannya kan menahan diri itu. Lisan diperintahkan untuk ditahan. Dia tidak komentar yang menyakitkan, dia tidak protes pada takdir dengan ucapannya atau semisal itu. Yang ketiga, anggota badan juga dia tahan. Termasuk bentuk tidak sabar, ya, ada aksi yang dilakukan dengan tangannya. Pecahin sesuatu, prak, hancur. Udah hancur nangis-nangis juga. Termasuk bentuk tidak sabar, dia robek bajunya, ada sesuatu yang dia itu potong misalnya. Termasuk bentuk tidak sabar, tangannya diiris-iris nih. Nah, termasuk bentuk tidak sabar di situ. Karena ada aksi dengan anggota badan yang timbul dari ketidaksabarannya dia. Nah, sekarang kita lihat di sini dari buku ini, saya langsung ke pembahasan 4 macam sabar. Kita langsung masuk ke pembahasan inti. Bisa ibu-ibu lihat di judul bab, kalau di daftar isi itu lihat
4 macam sabar di halaman kelima. 4 macam sabar. Baik, kita bagi sabar itu ada 4 macam, Bu. Betul di halaman kelima? Betul, Bu? Betul ya? Oke, sabar ada 4 macam. Yang pertama, kata Imam Ibnu Taimiyah, sabar melakukan ketaatan sampai melakukannya. Saya sebutkan dulu baru nanti saya rinci. Terus yang kedua, sabar dari larangan hingga tidak mengerjakannya. Sabar dari larangan hingga tidak mengerjakannya. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Di mana yang ketiga ini, Bu? Musibahnya itu adalah sabar dalam menghadapi musibah tanpa ada pilihan manusia. Musibahnya itu tanpa ada pilihan manusia. Terus yang keempat, sabar dalam menghadapi musibah lantaran perbuatan manusia. Baik, coba kita ulang. Yang pertama apa? Sabar saat melakukan ketaatan sampai melakukannya. Yang kedua, sabar dari larangan hingga tidak mengerjakannya. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah tanpa ada pilihan dari manusia. Yang keempat, sabar dalam menghadapi musibah lantaran perbuatan manusia. Oke, coba saya ringkaskan di sini. Yang pertama, sabar saat melakukan ketaatan sampai melakukannya. Contoh di sini ibu-ibu sekalian, contoh. Ketika kita melakukan ketaatan seperti sholat. Ibu butuh sabar dari awal sampai akhir. Saya ulang. Ketika melakukan apa, Bu? Sholat. Sholat dimulai dari mana? Sholat ibu mulai dari mana? Takbiratul ihram. Terus akhirnya sholat dilihat dari mana, Bu? Salam. Berarti mulai dari takbiratul ihram sampai salam harus dijaga terus rukunnya, sunnah-sunnahnya, dan ibu harus terhindar dari pembatal. Rukunnya ibu jaga, sunnahnya ibu jaga, terus pembatalnya juga ibu berusaha hindari. Kalau dilakukan ya berarti sholatnya batal. Contoh misalnya khusyuk. Khusyuk itu pikiran kita fokus saat sholat. Ibu harus jaga kekhusyuan ini walaupun dalam prakteknya itu tidak bisa 100%, Bu. Harus fokus dari awal sholat sampai akhir. Walaupun realitanya kita sendiri kurang fokus. Jujur Ibu, betul nggak? Sempat dalam sholat mikir suami, Bu. Sempat dalam sholat mikir anak, Bu. Sempat dalam sholat mikir utang, Bu. Ada, sempat-sempatin aja dalam sholat nih. Dan kadang sebelum sholat nggak kepikiran ketika itu, ya. Pas masuk sholat, wah datang semuanya itu. Ya Allah ini ada ini, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Hah. Akhirnya khusyuknya tidak sampai 100%. Mungkin 50% alhamdulillah, Bu. Maka ada yang setengah khusyuknya, ada yang seperempat, ada yang seperdelapan, ada yang 1/16. Itu contoh kita mesti melakukan ketaatan tuh dari awal sampai akhir bertahan. Walaupun khusyuk tidak dituntut 100% dari awal sampai akhir. Tapi baiknya tidak boleh orang sholat tidak ada khusyuk sama sekali. Artinya dia sholat tapi pikirannya tidak pernah mikir sholatnya. Nah, ini yang masalah. Baik, itu yang pertama. Terus yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat.
Yaitu sabar dari larangan hingga tidak mengerjakannya. Nah, di sini ada catatan penting dari Ibnu Taimiyah, Bu. Orang melakukan maksiat itu karena 4 faktor. Ibu bisa lihat di situ ada 4 faktor di situ A, B, C, D itu. Orang melakukan maksiat itu karena 4 faktor. Pertama, karena faktor diri sendiri. Ada hawa nafsu. Oke, terus yang kedua, ada faktor pendorong yang lain. Seperti lingkungan, yaitu ketika sendirian Bu, dengan lagi bersama orang banyak beda Bu keadaannya Bu. Bisa jadi ketika lagi dengan teman-teman tidak maksiat, tapi ketika sendirian bisa maksiat Bu. Ini pengaruh lingkungan. Ada juga faktor yang lainnya ini karena kebiasaan. Karena faktor kebiasaan. Yang ketiga karena godaan setan. Yang ketiga karena godaan setan. Yang keempat, besti yang jelek, toksik, rusak. Karena pengaruh teman yang jelek di sini, Bu. Baik, saya ulang. Faktor maksiat terjadi karena apa, Bu? 4. Satu apa tadi? Diri sendiri. Kita punya hawa nafsu, Bu. Terus yang kedua apa? Ada faktor lain, ada kebiasaan, ada karena faktor lingkungan sendiri ketika dengan orang banyak, beda, Bu. Terus yang ketiga apa tadi? Ada godaan setan. Terus yang keempat apa? Karena ada besti yang jelek tadi, Bu. Maka apakah maksiat semuanya terjadi gara-gara setan? Enggak. Maka catatan pentingnya di sini, Bu, jangan sekali-kali apa istilahnya mengkambing hitamkan setan ya. Enggak boleh, Bu. Orang kalau salahkan setan terus maka ada peluang yang lain. Itu bukan hawa nafsumu sendiri. Ah enggak ini karena setan nih goda saya sampai saya kayak begini nih. Aslinya saya enggak kayak gini. Ada hawa nafsu. Ada karena faktor lingkungan, Bu. Gak hanya satu faktor maksiat itu terjadi. Sehingga coba ibu-ibu lihat di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Setan-setan diikat nggak Bu? Iya. Masih ada yang maksiat nggak? Masih ada? Sendal di masjid masih ada yang hilang? Masih ada. Terjadi maksiat tuh ada peluang terjadi maksiat. Maksiat terjadi. Terus kenapa terjadi? Ada satu faktor nih hilang, 3 faktor masih ada tuh. Makanya kadang di bulan Ramadan ada yang sudah paham juga. Tapi ketika di bulan Ramadan datang godaan yang kuat, akhirnya dia berhubungan intim dengan istrinya, yang itu tidak boleh. Apa hukumannya kalau orang itu hubungan intim dengan pasangannya Bu, ketika lagi puasa di bulan Ramadan? Satu, dosa enggak? Yang dosa siapa? Dua-duanya apa? Sendirian? Dua-duanya. Terus yang kedua, puasanya batal. Yang batal siapa? Dua-duanya. Yang ketiga, kodok puasa. Siapa yang kodok? Dua-duanya. Yang keempat, imsak, nahan diri. Lakukan ini di jam 1 siang. Maka itu tidak otomatis disuruh makan setelah itu. Disuruh tahan diri sampai maghrib. Aduh saya kehausan, gak bisa. Siapa suruh kamu batalin? Yang kelima, bayar kafarat. Dan di sini adalah kafaratul uzma, kafarat besar. Kafarat besarnya apa Bu? Satu, membebaskan satu orang budak. Jika tidak mampu, yang kedua, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, kalau tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut Bu, memberi makan kepada 60 orang
miskin. Maka 3 ini urutan. Ini hukuman berat ini. Sehingga kembali tadi, apa mungkin di bulan Ramadan ada yang sudah tahu hukum yang terus lakukan itu? Ada. Ya buktinya syariatnya ada hukumnya di sini kok. Syariat menetapkan adanya hukum ini menunjukkan bahwasanya pasti ada yang melakukan itu. Sehingga ya kalau kita bilang ini faktornya cuma karena faktor setan saja, wong setan tadi diikat. Ada juga yang mengatakan yang diikat cuma setan-setan yang besar, setan kecilnya masih ada. Tapi ingat masih ada faktor diri sendiri, ada faktor pendorong, ada teman yang jelek, di antaranya pasangan yang jelek tadi. Lalu kita ulang tadi, sabar dalam menjauhi maksiat sampai maksiat ini ditinggalkan. Sabar dalam larangan sampai larangan ini ditinggalkan. Semakin orang itu kuat sabarnya, maka semakin mudah maksiat ditinggalkan. Berarti semakin kurang sabar, semakin tidak tahan diri, maksiat makin cenderung itu dilakukan. Dan tidak sabar ini menunjukkan rasa takut kepada Allah itu semakin kurang. Baik, terus yang ketiga. Apa tadi Bu yang ketiga? Sabar dalam menghadapi musibah tanpa ada pilihan atau perbuatan dari manusia. Yang dimaksud di sini contoh sabar ketika sakit dapat penyakit. Gak ada yang ingin dia sakit Bu. Ada musibah, kecelakaan, gak ada yang ingin dapat kecelakaan Bu. Maka ketika orang bersabar di sini, ini sabar dalam menghadapi sesuatu yang ini kita sebenarnya tidak menginginkan itu. Nah, untuk sabar di sini manusia terbagi jadi dua. Ada yang memilih untuk sabar. Ini saya tulis ikhtiaran. Dan ada yang kedua terpaksa sabar. Karena nggak ada pilihan lagi. Ada yang memilih, sudahlah saya sabar. Saya kena penyakit ini, sudah deh saya sabar. Toh nanti Allah akan berikan kesembuhan. Ada yang sudah mau marah-marah, nggak ada kesempatan juga, nggak bisa. Akhirnya dia memilih terpaksa untuk sabar. Lalu para ulama bagi nih, tingkatan sabar jadi 3. Dari yang wajib, yaitu yang kita sebut dengan sabar. Ini hukumnya wajib. Dari tadi itu ya, tahan hati, tahan lisan, tahan anggota badan. Yang kedua, ridho. Ridho di sini hukumnya sunnah. Ridho di sini hukumnya sunnah. Ini sudah menerima takdir. Maka antara dia dapat musibah dengan tidak itu sama saja. Yang ketiga, tingkatannya lebih tinggi lagi Bu. Sabar, ridho, terus syukur. Malah dia bersyukur ketika dia dapat musibah, kadang sifatnya adalah dia membandingkan dengan sesuatu yang lain. Alhamdulillah saya sekarang diberikan sakit, dia bersyukur alhamdulillah sakit saya masih lebih ringan dan ini masih sebentar dibandingkan dengan sehat saya. Allah masih memberikan saya kesehatan banyak sekali. Ini seperti perkataannya siapa? Ini perkataannya Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub itu derita beliau yang beliau alami. Ada ulama yang katakan 7 tahun, 7 bulan, 7 hari. Ada ulama yang katakan 18 tahun. Ketika dia diminta supaya berdoa pada Allah agar disembuhkan dari penyakitnya, Nabi Ayub cuma katakan, masa sakit saya ini masih lebih singkat dibandingkan masa sehat saya. Ketika itu beliau ditimpa sakit saat usia 70 tahun. Berarti selama 70 tahun itu masih diberi kesehatan terus dibandingkan dengan rasa sakitnya hanya 7 tahun tadi. Kalau kita pakai pendapat itu 7 tahun, 7 bulan, 7 hari. Masih lebih ringan.
Sehingga kadang orang itu bersyukur karena membandingkan dengan yang lain, Bu. Membandingkan dengan derita orang lain, membandingkan dengan masa sehatnya, membandingkan dengan kenikmatan yang begitu banyak, membandingkan dengan kejadian-kejadian, "Oh kalau saya ambil yang ini akhirnya qadarullah kecelakaan, saya selamat dari situ." Dia syukur alhamdulillah. Maka ada orang yang sabar, hukumnya apa, Bu? Wajib. Ada orang yang di atasnya lagi ridha, hukumnya apa, Bu? Sunnah. Lebih tinggi lagi apa? Syukur. Dan inilah yang diajarkan dalam doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku, ya Allah tolonglah aku untuk berzikir, untuk bersyukur dan untuk memperbagus ibadah kepadamu. Lalu sekarang yang keempat, Bu. Yang keempat, sabar dalam menghadapi musibah lantaran perbuatan manusia. Kadang perbuatan manusia ini ganggu harta kita diambil. Kadang mengganggu kehormatan, kehormatan kita diinjak-injak. Kita dibicarakan jelek orang lain. Membicarakan jelek orang lain namanya apa, Bu? Namanya apa, Bu? Gibah. Gibah itu tetap disebut gibah ketika bicarakan jelek orang lain walaupun pakai muqaddimah. Muqaddimahnya gimana? Mohon maaf nih ya, ini maksudnya bukan jelek-jelekan orang. Halus sekali Bu mainnya Bu, soft sekali. Terus dia mulai jelek-jelekan tuh dari A sampai Z itu, tapi pakai apa tadi Bu? Muqaddimah Bu. Itu ada Bu orangnya kayak gitu Bu, ada Bu. Ada ibu-ibu kayak gitu Bu, ada Bu. Masih hidup juga orangnya Bu, ada Bu. Sehat walafiat. Mainnya halus sekali. Mulai dia sebut tuh jelek-jeleknya semuanya A sampai Z. Itu lagi rusak kehormatan, Bu. Berarti kita lagi disakiti orang lain. Ada juga terkait terkait dengan jiwa. Sampai ada yang terbunuh, ada yang diambil nyawanya. Oke. Maka ada harta diambil oleh orang lain. Ibu akan temui beberapa kasus bakal di keluarga kita sendiri. Kita kadang dizolimi karena harta kita diambil oleh orang lain, diambil saudara sendiri. Diambil saudara kandung sendiri. Harusnya dia dapat jatah sekian, dia ngambil punya kita lagi itu. Dia dapatnya lebih, kami dapatnya kurang. Ada yang karena kehormatan tadi, tidak hanya digibain, ada yang difitnah, dibicarakan yang tidak benar. Berarti posisi kita kalau di situ, kita yang disakiti, kita yang dizolimi, nah kita jadi korban di sini Ibu. Berarti ada yang sakiti kita. Kemudian ada yang terkait lagi dengan jiwa kata Ibnu Taimiyah. Terus beliau beli catatan, yang keempat ini penting sekali ini Bu, catatannya di sini. Di poin keempat ini Ibnu Taimiyah katakan, sabar bentuk ini berat sekali. Karena jiwa itu ketika dizolimi merasakan sakitnya. Sakitnya di mana Bu? Di sini di mana Bu? Sakit banget kan? Beliau katakan sabar nomor 4 ini lebih berat. Beratnya gimana Bu? Lihat. Saya kalau berhadapan dengan sakit Bu, saya demam, saya flu misalnya. Ibu kira-kira wajar nggak kalau ada orang yang sakit seperti ini terus dia marah-marahin panasnya, dia marah-marahin flu-nya Bu. Wajar nggak orang kayak gini? Ini panas datang-datang lagi. Kan nggak ada yang kayak gitu Bu. Sudah demam ya sudah, cari obat, dia bawa ke dokter, sudah diperiksa, sudah dia istirahat rehat, gitu kan. Tapi kalau ada harta ibu diambil oleh orang lain, ibu digosipkan oleh orang lain, ibu difitnah oleh orang lain, ibu mau marah bisa? Bisa marah nggak ketika itu? Bisa. Ada kecenderungan untuk luapkan sesuatu? Ada. Bisa ngamuk-ngamuk? Bisa. Maka bedanya dengan nomor 3 tadi Bu, kalau nomor 3 kita tidak bisa luapkan apa-apa.
Nggak wajar Bu marah-marahin penyakit Bu. Tapi kalau nomor 4 Bu, ketika ada manusia yang sakiti, maka kita merasakan sakit. Sakitnya di mana tadi Bu? Di sini, bisa ngamuk, bisa marah-marah, bisa luapkan segalanya Bu. Maka wajar tadi Ibnu Taimiyah katakan sabar ini amat berat sekali. Terus beliau katakan, yang mudah bersabar dalam hal ini adalah para nabi, para siddiqin. Nabi berbeda dengan tadi Nabi Ayub, keumuman nabi-nabi yang ada, termasuk Nabi Ayub juga, itu disakiti oleh kaumnya. Nabi Muhammad kita sudah tahu penderitaan beliau bagaimana. Disakiti oleh kaumnya. Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan yang lainnya sama halnya juga situ. Ada nabi-nabi yang diberikan kepada kaumnya itu azab yang berat. Nabi Lot, Nabi Saleh, Nabi Hud dan seterusnya. Semua itu karena menghadapi kaum Bu, menghadapi manusia. Tidak hanya menghadapi seperti Nabi Ayub menghadapi penyakit Bu. Lebih berat ya nabi-nabi yang menghadapi manusia. Makanya ada tingkatan nabi yang paling berat. Mereka punya ujian lebih berat yang kita sebut dengan Nabi Ulul Azmi. Siapa Nabi Ulul Azmi? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, terus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ulul azmi ini jadi nabi yang utama? Karena mereka ujiannya menghadapi orang itu lebih berat. Menghadapi kaumnya itu lebih berat. Ujian-ujiannya lebih berat Bu. Sehingga Nabi Ayub tadi walaupun kita lihat kok menderita sakit lama kayak gini. Tidak dimasukkan dalam Nabi ulul azmi. Karena yang dihadapi oleh Nabi Ayub, coba dilihat dari tingkatan sabar tadi itu Bu, masuk nomor 3 apa nomor 4 untuk Nabi Ayub? Nomor 3 atau nomor 4? Nomor 3. Bukan masuk di nomor 4. Nah karena ini yang paling berat, maka sekarang kita masuk di pembahasan kiat-kiat bersabar ketika disakiti. Kiat-kiat bersabar ketika disakiti. Ya siap Bu? Sudah siap? Ingin menyembuhkan hatinya atau tidak Bu? Ya? Ada yang di sini yang nggak sakit hati Bu? Ada? Pernah sakit hati sama orang nggak Bu? Pernah Ustadz, saya nggak akan ngamuk-ngamuk di sini Ustadz, mungkin pulang nantinya Ustadz. Kita semua pernah mengalami seperti itu Bu. Maka kita lihat nanti di poin paling penting itu nomor 1 sampai 3. 1 sampai 3 kalau kita bisa kuasai ini dengan baik, kemudian amalkan, insya Allah poin 4 sampai 20 makin mudah Bu. Poin paling penting nomor 1 sampai 3. Sekarang lihat di halaman ke-11, poin pertama, meyakini bahwa semua telah ditakdirkan oleh Allah. Berarti poin pertama Bu, imani takdir. Kita kan tadi lagi bahas ini kaitannya dengan orang lain ya. Maka jangan mikir orang lain. Imani ini sudah jadi takdir dulu. Coba saya bahasakan apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Beliau katakan gini. Hendaknya ia mengakui bahwa Allah Ta'ala adalah yang menciptakan segala perbuatan hamba. Baik itu gerakan, baik itu diam, baik itu keinginannya. Segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Yang Allah kehendaki untuk terjadi pasti terjadi. Berarti kalau Allah tetapkan adanya kita pasti terjadi Bu.
Ibnu Taimiyah katakan, "Fa masyaallahu kana wa ma lam yasha' lam yakun." Yang tidak Allah kehendaki untuk terjadi tidak akan terjadi. Ada yang berusaha sakiti kita, Bu. Tapi kalau Allah tetapkan ini tidak akan terjadi, tidak akan terjadi, Bu. Lalu dikatakan lagi oleh Ibnu Taimiyah, sehingga tidak ada satupun benda meski seberat zarrah yang bergerak di alam ini melainkan dengan izin dan kehendak Allah. Oleh karenanya hamba adalah alat. Lihatlah, nah ini poin pentingnya di sini nih. Lihatlah kepada zat yang menjadikan pihak lain menzolimimu. Maksudnya, lihatlah pada takdir ini sudah jadi takdir Allah. Janganlah pandang tindakannya terhadapmu. Nggak usah mikir orang lain dulu. Apabila Anda melakukan hal itu, maka kata Ibnu Taimiyah, tastarihu minal hammi wal ghammi wal hazan. Jika kita benar-benar imani takdir, kita akan selamat dari 3 macam kesedihan. Saya pakai bahasa Arabnya biar beda, Bu. Kalau dalam bahasa Indonesia sama nanti. Saya pakai bahasa Arabnya biar beda. 3 macam kesedihan ini yang pertama disebut oleh Ibnu Taimiyah ham. Ham. Yang kedua gham. Yang ketiga hazan. Yang pertama apa, Bu? Ham. Ham itu kekhawatiran pada masa akan datang. Belum terjadi nih, sudah khawatir dari saat ini. Ini kalau saya biasanya kasih contoh nih, mohon maaf. Ini biasanya yang jomblo-jomblo. Ada di sini yang belum pernah nikah sama sekali? Hadir? Ada? Ada? Coba ngacung. Baik, yang di bawah TV itu saya kasih hadiah nih. Ini bukunya judulnya Ya Allah Diakah Jodohku. Bu, nanti ambil Bu ini Bu. Kasih hadiah nih, satu nih. Ini dikasih aja ke situ. Yang ngacung pokoknya nggak ngacung nggak usah. Sebelah sini ada yang jomblo, ini kok ngaku semuanya ini ya. Ini ada buku, ini Mbak coklat nih. Menjemput Jodoh Impian. Ini memang buku, ini nih Mbak, ya, ya, Menjemput Jodoh Impian. Semoga segera dapat jodoh. Ada lagi yang ngaku lagi. Baru keluar tangannya semua tuh ya Allah. Nah ini. Ini buku kisah saya ini. True story. Gadis desa yang kupinang. Yang pakai ini. Masker putih. Ya, yang pakai masker putih. Situ. Ibu nanti Bu, bentar. Oke. Sudah? Sudah cukup 3. Yang jomblo-jomblo yang lainnya saya cuma ganti dengan doa saja Bu. Semoga Allah berikan jodoh dengan segera. Apa ham? Ham itu kekhawatiran dari saat ini kepada sesuatu yang belum terjadi akan datang. Mas, kenapa kamu nggak nikah-nikah? Aduh besok saya mau kasih makan apa? Terus nanti kalau istri saya cerewet gimana? Padahal Bu, dia belum dapat jodoh. Belum dapat jodoh aja sudah pikiran kayak gitu. Ih kalau saya nikah nanti kayak teman saya ini nikah dia nggak bahagia. Ih kan jodohmu belum tentu seperti itu. Ini yang sudah nikah ini dia cuma bertahan 4 bulan setelah itu cerai. Ih kan kalau dapat pasangan yang sudah jelas kayak gini kan sudah nanti ada pendidikan dulu. Mungkin diberikan ada kajian-kajian pernikahan dulu belajar yang benar. Bukankah nanti bisa ada ilmu di situ. Semua butuh proses memang. Maka kekhawatiran itu masih bisa diatasi. Nanti solusinya ada. Itu namanya ham. Ham itu apa? Kekhawatiran pada masa akan datang. Sudah terjadi? Belum. Saya pernah hadapi bapak-bapak, dia konsultasi. Saat ini baru dia sadar gitu.
Terus kemudian dia kerja di dunia kerja, terus qadarullah dia mungkin sakit, terus setelah itu dia penuh kekhawatiran, "Ustaz kalau saya misalnya punya staf, saya punya anak buah seperti ini, besok kalau saya sudah nggak ada lagi bagaimana ya Ustaz ya? Saya khawatir dengan mereka, nanti mereka itu nasibnya bagaimana?" Ah, Pak ini akan datang ini Pak, kan belum terjadi. Kan Bapak masih ada sekarang, Bapak kan masih bisa lakukan sebab-sebab untuk mengatasi kekhawatiran pada akan datang. Itu namanya HAM sekali lagi, itu penyakit tuh. Terus yang kedua, tadi apa? Gham. Gham itu galau saat ini. Yang sedih saat ini, yang galau saat ini, itu namanya gham. Gham itulah yang jadi doanya Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus kan menghadapi kesulitan saat ini ketika dia dimakan di perut, dia berada dalam perut ikan kan. Dalam kegelapan dalam perut ikan. Apa yang dibaca oleh Nabi Yunus? Nabi Yunus baca apa Bu ketika dalam perut ikan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Nabi Yunus lagi menghadapi gham. Terus yang ketiga, apa tadi? Hazan. Hazan itu bahasa kita sedih. Tapi ini sedih terkait dengan lampau. Masa lalu. Masa lalu yang masih dibawa sampai saat ini. Kadang bentuknya Bu, trauma. Trauma masuk sini Bu. Kadang bentuknya lagi apa? Kenangan-kenangan pahit. Terkenang sampai saat ini. Jadi kalau dia bertemu dengan ini, aduh saya kok masih belum bisa move on ya dari dulu ya. Ada yang traumanya karena bandingkan dengan sesuatu. Ibu saya seperti ini, kalau saya nanti jadinya seperti ini sama dengan ibu saya gimana? Kan nasib orang beda-beda Bu. Maka untuk mengatasi 3 hal ini kata Ibnu Taimiyah tadi, astarih minal hammi wal ghammi wal hazan. Tapi sebelumnya Ibnu Taimiyah sebutkan, jika engkau beriman pada takdir, berarti untuk mengatasi ham, mengatasi gham, mengatasi hazan, yang utama adalah imani takdir dulu. Kan ham itu belum terjadi. Tugas kita kalau belum terjadi, kuatkan tawakal, kuatkan doa. Kalau untuk kegalauan saat ini, sudah mohon terus pada Allah. Ya Allah berikanlah jalan keluar untuk saya. Lihat tuh Nabi Yunus alaihi salam. Terus untuk masa lampau tadi, kesedihan masa lampau. Hazan tadi itu Bu. Hazan tadi itu. Perkuat lagi dengan doa. Imani takdir lagi. Kalau itu terjadi di masa lampau, apa mungkin berulang untuk saat ini? Saya pernah gagal berkeluarga misalnya dia bilang. Di masa lampau. Apa kalau saya nikah lagi akan terjadi yang sama? Belum tentu. Belum tentu sama. Kenapa ya masa dulu tuh dibawa ke sekarang Bu? Belum tentu sama. Maka Ibnu Taimiyah ingatkan yang pertama nih. Imani takdir. Kaitannya tentang orang yang sakiti kita. Imani takdir juga. Nggak usah mikir orang dulu. Bu, tuliskan pertanyaan simpel ini Bu. Kita mengurus diri sendiri lebih mudah atau ngurus orang lain? Bu, kita ngurus diri sendiri jadi baik, itu lebih mudah apa ngurus orang lain jadi baik? Diri sendiri lebih susah Bu. Apalagi orang lain berarti Bu. Kita nggak bisa ngatur orang lain Bu. Ibu ngaji, itu biasanya ilmu untuk ibu sendiri dulu kan. Ibu mau suruh orang lain tuh untuk berubah, berat Bu. Hatta sampai suami ibu suruh berubah, belum tentu juga mau. Apalagi ibu yang bilang. Jujur aja Bu, laki-laki itu nggak mau dinasehati oleh istri Bu.
Saya pernah bawa kajian yang sama ini Bu, ini kajian muslimah juga di Jakarta, dulu dengan Ustadz Subhan nih saya ngisi. Saya punya kalimat kayak gini, ini catat juga baik-baik Bu. Bu, di rumah nggak usah jadi ustadzah. Tulis 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 Bu, tulis Bu, tulis. Apa Bu, tulis Bu? Di rumah nggak usah jadi apa? Ustadzah. Paham ustazah-ustazah semua paham? Ibu cerewetin tuh suami tuh di rumah tuh kasih dalil-dalil itu. Ada seorang wanita nih, ini suaminya curhat ke saya ya, Bu. Suaminya curhat ke saya, pas ada masalah, "Ustad, masa istri saya Ustad, setiap saya ngomong, dia ceramahin saya terus Ustad. Terus gimana? Ustad, saya salah ngomong, dia keluarin dalil-dalil. Dalil-dalilnya gimana? Dia ambil dari website rumaiso.com." Saya bilang, habis saya ini. Saya kayaknya nggak pernah kayak gitu ya Pak ya saya ya. Saya selalu bilang ibu-ibu nggak usah jadi ustazah. Dia keluarin dalil Bu, suaminya salah ngomong satu tuh dia cari di Rumaiso dapat, tek, keluar Bu. Tahu kan rumaiso.com dalilnya kayak gimana kan Bu? Dia keluarin dalil lengkap, Quran, hadis, qaul ulama, kesimpulan. Kan tipe tulisan saya kayak gitu. Dikasih tuh ke suaminya Bu. Saya bilang ini lebih daripada ustazah kayak gini nih. Saya aja nggak tega kasih tulisan saya sendiri. Terus saya bilang, "Aduh Pak, saya sendiri aja kayak gitu." "Mohon maaf Pak, istri Bapak sering ngaji dengan saya offline?" "Enggak Ustadz." "Terus online aja Ustadz, dia nggak pernah ngaji di luar, di rumah aja." "Oh iya, kalau dia ngaji dengan saya kayak gini ketemu offline, saya ceramahi pasti itu. Saya selalu bilang, jangan jadi apa tadi? Ustadzah. Terus jadi apa? Istri aja. Ibu butuh jadi istri jadi apa? Sudah manut aja sama suami, selesai itu." Kan suami tinggal lihat perubahan ibu. "Masya Allah, dulu itu kalau minta jajan itu kayaknya tiap hari saya diteror terus ya. Sekarang kok istri saya diam seminggu ya?" Bu, ada jamaah saya kayak gitu. Suaminya yang cerita ke saya langsung dan dia ngomong depan jamaah yang lain. "Pak Ustadz, selama istri saya berangkat ke kajian Bapak setiap malam Kemis, dia alhamdulillah sekarang ini seminggu nggak minta apa-apa." Langsung, "Oh, alhamdulillah Pak." "Pak Ustadz, sekarang saya akan ngaji ke tempat Bapak terus." Ngaji. Gara-gara siapa? Istrinya. Maka yang kita harapkan di sini istri-istri ini yang berubah aja, dia cukup berubah jadi istri soleh. Sudah cukup itu. Gak usah jadi ustazah Bu, please. Sudah dengar ya para ustazah semuanya ya? Sudah ya? Ya Allah berikan taufik dan hidayah ya Allah. Ini hari Jumat penuh berkah ini supaya sadar-sadar semua nih para ustazah yang hadir nih ya Allah. Sudah. Makanya tadi Ibnu Taimiyah bilang, kamu mikir dirimu dulu, nggak usah mikir orang lain, imani takdir dulu. Eh, yang itu sakiti saya kok gimana? Yang sakiti nanti. Urusannya diri sendiri dulu. Bukan saya yang ngurus si A yang sakiti saya, si B yang zolimi saya, si C yang nipu saya. Bukan. Imani takdir dulu. Enak kalau kita mikir diri sendiri Bu. Mulai dari situ lebih enak. Oh iya ya. Ibu mikir orang lain cepat stres Bu. Tiap hari mikir dia terus cepat stres Bu. Beda kalau langsung ibu jatuhkan diri. Iya saya yang salah ini ya. Saya belajar lagi deh. Saya harus pahami ini jadi takdir lagi deh. Sudah. Turunkan kayak gini egonya, selesai Bu. Pelan-pelan tuh masalah kelar Bu. Sudah paham yang pertama? Apa berarti poin pertama Bu kiatnya? Imani takdir. Baik, sekarang kita masuk ke yang kedua. Setelah imani takdir, sikap kita lagi. Lihat di halaman 13. Ingat musibah termasuk gangguan orang lain. Disakiti oleh orang lain. Itu karena dosa kita sendiri. Berarti sama, jangan dulu mikir orang lain.
Akhirnya kalau di poin kedua ini Bu yang kita lakukan, introspeksi diri. Kaidahnya sama tadi yang saya sebut Bu, mikir diri sendiri Bu, itu lebih mudah daripada mikir orang lain terus Bu. Kita perbaiki diri sendiri, saya salah, saya perbaiki diri saya sendiri Bu, lebih mudah daripada saya suruh orang lain itu berubah. Kalau kita suruh orang lain itu berubah, belum tentu nasihat masuk ke dia. Kalau nasihat sudah masuk juga, belum tentu dia diterima Bu. Siapa tahu hatinya seperti batu tadi itu Bu. Atau hatinya seperti air tadi Bu. Hatinya enggak seperti lilin, beda. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan apa di sini? Ayasyhada dzunubahu. Dia itu mengakui segala dosanya yang dia perbuat. Wa anna Allah innama sallatahum alaihi bidzambihi. Dia akui bahwasanya ada pihak yang zolimi dia itu dikarenakan dosa-dosanya. Dalam surah Asy-Syura ayat 30 Allah katakan apa? Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka itu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dosa terjadi karena kamu sendiri, karena dosamu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Artinya dosa ini Allah wujudkan dalam bentuk musibah Bu. Taruhlah dosanya itu ada 100. Diwujudkan dalam bentuk musibah cuma 5. Terus 95 gimana? 95 Allah maafkan wa ya'fu an katsir. Pemaafan Allah masih lebih besar. Pemaafan Allah masih lebih banyak daripada diwujudkan dalam bentuk musibah. Berarti itu cuma 5%-nya saja. Ini cuma angka biasa aja Bu ini ya. 95% Allah masih maafkan. Berarti situ masih ada rahmat Allah? Masih. Coba kalau bukan 5 diwujudkan dalam bentuk musibah. Tapi jadi 95 dalam bentuk musibah Bu. Hancur kita Bu, apalagi 100. Maka maksud Ibnu Taimiyah adalah ada yang zolimi kamu itu sebenarnya dari dirimu sendiri dulu tuh yang salah. Oh itu berarti dosa saya? Iya. Saya nggak boleh salahin dia dulu, masalahnya nanti. Untuk balas dendam di sini mikirnya nanti Bu. Berarti saya nggak mikir dia, tunggu Bu. Ini saya beritahu kiat-kiatnya kalau mau mikir orang lain dulu. Kita lagi bahas fokus ke nomor 2 dulu, mikir diri sendiri. Terus beliau katakan lagi di sini. Apabila seorang hamba mengakui bahwa segala yang tidak menyenangkan yang menimpanya disebabkan oleh dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, tadi kan bisa diwujudkan dalam bentuk musibah. Maka dirinya akan sibuk bertaubat. Positif Bu jadinya Bu. Kita mikir orang lain kita capek, kita mikir diri sendiri kita malah jadi baik karena kita mau bertaubat. Kita bertobat dan memohon ampun kepada Allah. Atas dosa yang menjadi sebab Allah menurunkan musibah tadi. Akhirnya ada positifnya Bu, kita mau tobat, kita mau banyak mohon ampun. Ia justru sibuk melakukan hal itu dan tidak menyibukkan diri mencela dan mengolok-olok berbagai pihak yang telah menzoliminya. Dia kurangi mikir orang lain jadinya Bu. Karena dia memilih untuk bertobat, introspeksi diri. Terus beliau katakan lagi, Ibnu Taimiyah katakan, oleh karena itu apabila seseorang melihat seorang yang mencela manusia yang telah menyakitinya. Dan justru tidak mengoreksi diri sendiri. Dia nggak mau koreksi diri, nggak mau introspeksi diri. Dengan mencela dirinya sendiri dan tidak mau beristighfar pada Allah. Maka yang terjadi musibah yang ia alami justru adalah musibah yang sebenarnya. Tidak introspeksi diri juga musibah Bu.
Terus Ibnu Taimiyah katakan apa? Sebaliknya apabila dia bertaubat, dia beristighfar, dia mengucapkan musibah ini dikarenakan dosa-dosaku dan telah aku perbuat, maka justru musibah itu berubah jadi nikmat. Nikmatnya apa? Nikmat karena bertaubat. Nikmat karena jadi lebih baik, Bu. Oke, coba catat poin penting lagi di sini tentang taubat saja. Saya tidak istilahkan dengan taubat yang selama ini Ibu pelajari, tapi kita langsung lihat beberapa poin yang menunjukkan taubat kita diterima. Catat nih. Nanti bisa baca juga di rumahso.com. Itu tulisan saya yang baru. Syarat tanda diterima dan bahaya menunda taubat. Ini saya sebutkan tentang tadi. Tanda taubat kita diterima. Jadi Ibu lakukan ini, maka ini menunjukkan Ibu sudah serius dalam taubat. Apa tanda taubat kita diterima? Ibnul Qayyim katakan, satu, kehidupannya jadi lebih baik daripada sebelumnya. Satu apa? Kehidupannya jadi lebih baik daripada sebelumnya. Berarti sini harus ada bukti. Dia makin dekat dengan Allah, dia makin rajin ibadah, dia jauhi maksiat, kecintaannya pada ilmu juga makin meningkat. Jadi lebih rajin hadiri majelis ilmu, Bu. Terus tanda diterimanya taubat yang kedua. Selalu dihantui rasa takut. Saya sudah lakukan dosa seperti ini. Kalau saya mati nanti gimana ya? Apa mungkin diampuni ya? Dihantui terus. Maka ada yang dulu pernah berbuat dosa kemudian ada rasa itu, Bu. Kalau saya bilang, ya sudah biarin aja rasa itu ada. Justru karena rasa ini selalu menghantui, jadi takut berbuat maksiat yang sama lagi. Terus yang ketiga, benar-benar menyesal. Semakin besar dosa dia semakin banyak sekali penyesalan. Sampai istilah Ibnu Taimiyah itu, dia itu menyesal sampai hatinya itu terlihat hancur karena taubat. Illa anta qata'a qulubuhum. Hingga hati mereka hancur berkeping-keping karena taubat. Karena rasa menyesal tadi. Yang keempat, hatinya jadi tunduk kepada Allah. Hatinya jadi tunduk kepada Allah. Penyesalan dia itu seperti di sini gambarkan, seperti budak yang tertangkap setelah melarikan diri, ketangkap lagi tuh. Kalau dia mau kabur nih budak. Akhirnya ketika itu dia nurut terus pada majikannya. Sama seperti orang yang tadi sudah pergi jauh terus kembali lagi. Sudah saatnya saya itu harus kembali lagi sadar dalam hal ini. Tunduk lagi kepada Allah. Maka kalau ada 4 tanda ini introspeksi diri yang bagus dan ini tanda mudah-mudahan taubat kita itu diterima. Baik, sekarang kita lihat nomor 3. Coba ulang tadi. Pertama tadi imani apa, Bu? Takdir. Yang kedua apa tadi? Kita sadar bahwasanya musibah ini karena dosa kita sendiri. Maka kewajibannya situ bertobat sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib, la yarjuwanna 'abdun illa rabbah, la yakhafanna 'abdun illa dzambah. Seharusnya manusia tidaklah
berharap melainkan hanya kepada Allah, yang seharusnya ditakuti oleh manusia adalah dosanya. Terus ada asar juga yang katakan, "Manazala bala'un illa bidzambin walau rufi'a illa bitaubatin." Musibah tidaklah turun melainkan karena dosa, dan musibah tidaklah terangkat melainkan dengan taubat. Terus sekarang yang ketiga. Yang ketiga di sini, bersabarlah. Tips ketiga, bersabarlah dan maafkan. Terus saya tambahkan lagi dengan keempat, masih nyambung dengan poin keempat. Poin keempatnya Ibu lihat di halaman 21. Jadilah orang muhsin yang mendapatkan cinta Allah. Jadilah orang muhsin yang mendapatkan cinta Allah. Oke, sudah? Yang ketiga tadi apa, Bu? Suruh bersabar, terus maafkan. Oke, sekarang catat 3 bentuk memaafkan orang lain. Ini kesimpulan dari surah At-Taghabun. Tidak ada di sini ya, tidak ada di tulisan ini. Saya kembangkan dari kesimpulan dari kitab tafsir. Memaafkan itu ada 3 bentuk. Kesimpulan dari surah At-Taghabun ayat 14. Kesimpulan dari surah At-Taghabun ayat 14. Maaf Bu, setelah ini nanti ada tanya jawab? Ada tanya jawab nggak Bu? Hah? Ada? Baik, tetap ada tanya jawab ya? Oke, saya nanti sampai 10.40, setelah itu saya beri Eee, waktu untuk tanya jawab. Afwan Ustadz, kita tidak membuka pertanyaan, Tidak kita buka pertanyaan? iya, hanya ada kuis aja Ustadz. Hanya ada kuis? Ya, afwan hadiahnya tadi kolong meja Ustadz. Atau ada yang mau bertanya kertas juga nggak apa Bu? Eee, karena waktu kita terbatas, eee mau dipakai untuk Jumatan Ustadz, jadi kita untuk mempersingkat waktu kita hanya buka kuis aja. Hanya buka kuis saja? Iya, Kasihan ibu-ibunya ini punya masalah banyak ini Bu. Hah? eee, Ustadz kalau misal Ustadz dikasih waktu sampai jam berapa? Ini saya sisa 5 menit, saya kasih teori yang ini, habis itu tanya jawab 10 menit, habis itu kuis 10 menit. Ya, tafadhol ya Ustadz. Gitu ya Bu ya? Ya, Oke, baik. Ini semuanya mau raut-raut mukanya sudah berubah dari awal ini Bu. Sudah dalam wajahnya itu kelihatan punya masalah banyak. Apa tadi Bu? Memaafkan ada berapa bentuk? 3. Oke, ini potongan ayatnya. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Bentuk yang pertama, ta'fu. Ta'fu itu, ini yang dimaksud dengan Ibnu Taimiyah di pembahasan ini dari awal sampai akhir, dari poin ketiga sampai akhir tujuannya cuma poin ini aja. Ta'fu itu memaafkan tanpa balas dendam. Saya ulang, ta'fu memaafkan tanpa balas dendam. Ibu tahu orang balas dendam ya? Ini saat ini dia nggak mau ini ngapa-ngapain Bu. Tunggu aja Bu, saya tunggu nanti saya cegat di jalan tuh lewat depan rumah saya tuh ya, tunggu kamu ya. Ya sekarang Bu, dia pendam, pendam lagi, oh tunggu. Siap-siap saya luapkan nanti itu. Nah, dimaksud dengan ta'fu ini tidak balas dendam. Tidak balas dendamnya itu bentuk memaafkan. Terus yang kedua, memaafkan tanpa menyindir lagi. Kalau model kedua ini sulit dilakukan oleh ibu-ibu. Karena ibu-ibu itu ahli histori yang luar biasa. Alah sok kamu sudah ini, padahal kejadiannya 20 tahun yang lalu Bu, dibicarakan hari ini Bu. Hari Jumat ini, 20 tahun yang lalu. Yang kedua apa tadi? Memaafkan tanpa menyindir. Sebenarnya kalau memaafkannya sudah selesai kayak gini, sudah ya saya sudah maafkan ibu, sudah selesai. Tapi biasanya kalau tanpa sindiran nih, ya saya maafkan kamu tapi awas ya ulangi lagi ya. Kalimat awas ulangi lagi itu sebenarnya nggak perlu ada.
Ditambahkan, tadi sudah maafkan tapi kok kalimat belakang ini kok sakit juga ya. Nah, kalimat ini kalau dia maafkan tulus tidak dihapus ini lagi tuh. Terus yang ketiga, bentar, yang pertama tadi disebut ta'fu, yang kedua itu tasfahu. Tasfahu itu tadi memaafkan tanpa menyindir. Terus sekarang yang ketiga, wa tagfiru, yang ketiga berarti tagfiru, memaafkan dengan menutup aib dan tidak menyebarkan. Dengan menutup aib dan tidak menyebarkan. Tingkatan yang pertama ini wajib Bu. Tingkatan kedua lebih tinggi tasfahu tadi. Tingkatan ketiga lebih tinggi lagi. Itu urutan dari Imam Ibnu Asyur. Berarti kalau kita pelajari di sini Bu, memaafkan itu yang sempurna. Ingat Bu, memaafkan yang sempurna itu ada 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah tidak balas dendam. Yang kedua tidak menyindir. Yang ketiga tidak membuka aib, tidak disebarkan aibnya. Bu, ini kita lagi bahas ranah sempurna Bu. Memaafkan yang sempurna. Tipe kita itu biasanya kalimat ini akan muncul Bu. Ustadz, saya bisa memaafkan tapi titik-titik tuh. Bu, Ibu catat lagi di sini. Memaafkan itu nggak usah pakai tapi. Tapinya dihapus Bu. Udah memaafkan selesai. Nanti tipe pertanyaan ibu-ibu itu nanti ini nih, makanya tadi saya minta tanya jawab Bu. Ada yang nanya kayak gitu. Ustadz, saya sudah siap memaafkan Ustadz. Terus mulai keluar kalimat lagi. Tapi Ustadz, oh sudah saya sudah jawab nih. Ini sudah saya jawab ini Bu. Jawaban saya apa Bu? Maaf Bu, Ibu belum maafkan dengan sempurna. Belum selesai Bu. Jelas itu ya? Oke, memaafkan berarti tadi konsekuensinya tidak ada balas dendam. Ini yang disinggung oleh Ibnu Taimiyah. Terus tidak menyindir lagi. Yang ketiga, tutup aib rapat-rapat. Nggak usah bilang, orang itu tuh saya sudah tahu aibnya semua. Kartu asnya ada di saya. Saya pegang semua nih. Ngapain sebut-sebut juga. Sudah kalau sudah maafkan selesai deh. Gak usah bilang-bilang kartu as lagi. Ini nggak selesai apa enggak sih? Itulah konsekuensi dari ayat tadi yang dimana Allah sebutkan di awal. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwalakum fahdaruhum. Wahai orang yang beriman. Sesungguhnya istri kalian, anak kalian bisa jadi musuh bagi kalian. Maka waspadalah. Maka di sini ayat ini menunjukkan bisa jadi kita punya masalah dengan pasangan kita sendiri. Kalaupun terjadi masalah dengan pasangan, dengan anak, maka ambil 3 sikap tadi. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Jika kamu maafkan, ingat Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kenapa Allah tutup ayat ini dengan Maha Pengampun, Maha Penyayang? Menunjukkan siapa yang maafkan orang lain, Allah akan maafkan dia juga. Terus, ini catatan penting yang terakhir. Ada 3 bentuk orang itu balas dendam. Jadi kan ada kita kaitkan balas dendam situ kan Bu. Saya ringkaskan dari poin 3 ini ya. Yang pertama, disebut orang zolim. Zolim itu balas yang jelek dengan yang lebih jelek. Zolim itu balas yang jelek dengan yang lebih jelek. Terus yang kedua, golongan moderat. Kita sebut muqtasidun. Muqtasidun. Artinya membalas jelek dengan jelek yang sama. Disebut apa Bu tadi? Muqtasidun, golongan moderat. Pertengahan. Terus yang ketiga, disebut golongan muhsin. Muhsin ini apa?
Membalas yang jelek dengan yang lebih baik. Membalas yang jelek dengan yang lebih baik. Disebut apa tadi, Bu? Muhsin. Bentuk memaafkan jelek dengan yang lebih baik adalah tidak balas dendam dan memaafkan. Kalau sudah seperti ini, sudah pasti dia itu orang sabar, Bu. Bentuk muhsin itu tidak balas dendam. Dan dia maafkan, nganggap selesai, Bu. Bentuk memaafkan tidak ada balas dendam itu berarti nganggap selesai. Bahkan kalau dia bisa balas dengan yang lebih baik, lebih bagus lagi. Sekarang dari 3 tadi, Bu, ada zolim, ada muktasid, ada muhsin. Yang paling rendah dan ini dosa, zolim tadi itu, Bu. Terus yang kedua, tadi yang kedua disebut apa? Muktasid, masih boleh, tapi belum dapat pahala. Yang ketiga apa tadi, Bu? Muhsin. Inilah yang dimaksudkan di poin keempat nantinya tuh. Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan, orang muhsin. Innallah yuhibbul muhsinin. Berarti dia dapat cinta Allah. Dapat cinta Allah itu lebih tinggi, Bu, daripada saya mengaku saya cinta Allah. Dapat cinta Allah itu lebih tinggi. Apa contohnya tadi zolim, Bu? Zolim. Zolim misalnya ya, dicubit. Dibalas dengan yang lebih parah. Dibalas apa? Oh, dipukul langsung tuh. Kalau tadi cuma cubit, Bu. Zolim berarti. Oke, yang kedua tadi apa, Bu? Muktasid. Berarti dicubit dibalas apa? Cubit. Namun ingat, cubitnya harus takarannya sama. Kok dia cubit, kok yang satu cubitnya lebih, gitu. Sampai merah di sini. Ya sudah nggak sama lagi, Bu. Terus yang ketiga tadi apa? Muhsin. Muhsin berarti apa? Dicubit. Makasih, Bu, Masya Allah, Bu. Ibu baik hati sekali. Semoga saya jadi orang-orang yang sabar ya, Bu, ya. Thank you. Masya Allah. Makasih, Bu, Ibu telah menguji kesabaran saya. Itu muhsin, Bu. Tadi bentuknya nggak ada balasan apa-apa, Bu. Bentuknya dia maafkan, nggak usah ngungkit-ngungkit lagi, sudah selesai deh. Sudah selesai itu, Bu. Inilah tingkatan yang dituntut dan itulah yang diberi ganjaran daripada yang nomor 2 tadi, muktasid, Bu. Boleh nggak saya balas dengan yang sama? Boleh. Ibu tadi diapain? Dicubit, saya balas apa lagi? Cubit Ustaz, saya balas juga sama. Iya, boleh saja, Bu. Apa tapi dapat pahala? Enggak, tidak dapat pahala, Bu. Pahalanya bukan di situ. Pahalanya Allah katakan, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Siapa yang mau maafkan, mau memperbaiki, itulah pahala di sisi Allah. Baik, cukup sampai poin 3 dan 4 tadi. Kita berharap pada Allah semoga kita termasuk orang-orang yang muhsin, tidak menjadi orang yang zalim, walaupun masih diizinkan jadi orang yang muqtasid. Semoga jadi orang-orang yang bisa memaafkan yang lainnya. Berarti kesimpulannya, bersabar ketika disakiti apa kesimpulannya, Bu? Bentuknya apa? Tidak balas dendam, tidak mikir terus orang lain, terus balasnya apa, Bu? Kapan-kapan, gak usah mikir dia lagi. Itu solusinya dari 3 poin tadi, Bu. Poin-poin yang lainnya nanti Ibu bisa baca secara lebih lengkap dari keempat sampai ke-20, kelima sampai ke-20 dari penjelasan Ibnu Taimiyah. Monggo silakan jika ada yang mau bertanya. Baik, kami buka 2 pertanyaan Ustadz. Ya, Eee, bisa pilih setelah terserah panitia. Afwan. Jadiin itu dulu. Oh ya udah, belanja dulu. Entar ya, Bu, ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, jika seorang istri menggugat cerai seorang suami karena tidak maksimal dalam menafkahi dan berakhlak buruk hingga anak dan istri mengalami gangguan psikomatis, apakah termasuk kategori tidak sabar?
Mohon jawabannya. Baik, Syukran jazakallahu khairan. wanita dalam kondisi ini punya dua pilihan. Syariat itu akan menimbang-nimbang masalah pernikahan bisa lanjut ataukah tidak. Maka jika ada wanita yang mengalami seperti ini, dia bisa mengambil pilihan saya sabar. Sabar dia tidak gugat cerai, dia juga tidak minta suami untuk menceraikan dirinya. Dia tetap terus bertahan seperti itu. Kalau saya lebih sarankan yang pertama, karena di sini saya juga belum tahu apa yang dialami oleh suaminya. Siapa tahu suami dalam nafkah kurang karena sulit pekerjaan. Karena baru di PHK, termasuk orang yang kena PHK besar-besaran saat ini. Ya. Dia bukan orang yang cuma nongkrong di rumah malas-malas kerja. Bisa jadi Bu. Bukan hanya istrinya, bukan dia hanya bergantung pada istrinya yang bekerja. Faktornya macam-macam. Kadang saya harus melihat dari dua pihak di sini. Sehingga kalau saran saya yang pertama, kalau bisa bersabar, sabar. Terus doakan untuk suami dan juga berdoa pada Allah supaya lepas dari kesulitan ini. Ya, supaya lepas dari kesulitan Bu. Kenapa doa di sini disebut? Gini Bu, doa itu fungsinya doa, fungsi paling penting dulu ya. Dari penjelasan Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Ad-Dawa Dawa. Doa itu bisa mencegah musibah. Doa itu juga bisa mengangkat musibah. Yang ketiga doa itu bisa memperingan musibah. Apa saya tadi Bu? Satu tadi apa? Doa bisa mencegah musibah. Musibah gak jadi datang. Tertolak. Yang kedua, doa itu juga bisa mengangkat musibah. Musibahnya turun nih. Dengan doa itu diangkat. Yang ketiga, doa itu memperingan. Sebenarnya kalau dinilai Bu, musibahnya ini berat. Doanya ada juga, ada doa, ada. Tapi doanya ini tidak sekuat dari musibahnya tadi. Maka kata Imam Ibnul Qayyim, musibah tetap datang tapi karena ada doa jadi ringan. Inilah yang dimaksudkan dalam hadis la yaruddul qadha'a atau la yaruddul qadara illa doa. Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Karena tiga hal tadi yang kita sebut. Maka saran saya kuatkan doa lagi. Kalau kondisinya berubah makin berat, berat lagi, berat lagi, berat lagi. Dalam keadaan darurat tidak bisa bertahan. Baru memilih dua hal. Yang pertama, minta suami jatuhkan talak di pengadilan. Atau yang kedua, gugat cerai di pengadilan. Itu kalau perkaranya sudah semakin berat. Wallahu a'lam. Baik Bu, saya kasih hadiah yang tadi nanya tuh. Ini bisa diambil. Satu lagi silakan. Ini sebelah sana Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi Ustadz kan bilang, bahwa tanda-tanda tobat diterima itu salah satunya kehidupan lebih baik dari sebelumnya. Dia jadi lebih bagus ibadah, lebih akhlaknya lebih bagus, memperbaiki diri seterusnya. Iya. Ya, eee, terus ini Ustadz, kehidupan pribadi atau keluarga gitu, Enggak, mencakup gitu? kehidupan pribadi dulu lah. Jadi kalau ini tobat saya pribadi berarti apa? Saya ibadahnya makin bagus, sholatnya makin bagus, saya makin rajin ikut pengajian, saya tidak seperti zaman sebelumnya. Sebelumnya mungkin saya buka-bukaan aurat, sekarang saya tutup aurat, gitu perubahannya. Iya. Oh ya, baik, terima kasih. Terus Ustadz, yang kita harus bersabar dalam, situasi apapun ya ketika kita menerima takdir dari Allah. Kebetulan qadarullah suami sedang tertimpa sakit ya, eee, yang tadi Ustadz katakan istri jangan jadi ustazah di rumah gitu ya. Nah, ketika saya ngasih nasehat gitu ya supaya dia lebih Nas, semangat, lebih nah, bersabar gitu, tapi ujung-ujungnya penerimanya yang salah. oke. Nah terus, saya coba, jelaskan lagi, eee,
seperti yang selalu saya dengar ustadz-ustadz berbicara bahwa sakit itu salah satu penghapus dosa-dosanya gitu ya. Terus? Suami tetap ya bentuk diterima, ampunan dosa itu seperti apa, ya karena saya dengan, kepakiran ilmu gitu ya, belum bisa untuk menjelaskannya yang lebih detail gitu. Nah, bagaimana caranya untuk meyakinkan ke suami bahwa sakit itu salah satu penghapusan dosa-dosanya di masa lalu? Oke, Ya terima kasih Ustadz. baik. Assalamualaikum warahmatullahi Bismillah. wabarakatuh. Baik, tadi yang pertama tadi saya sudah jawab. Yang pertama tadi apa, Bu? Tadi sudah ya? Oke, sekarang yang kedua. Tipe untuk mendidik itu, kata Sa'id bin Jubair, disebutkan oleh Imam Al-Qayyim di kitab beliau Miftah dari Sa'adah. Seorang alim Rabbani itu, dia ketika ingin jelaskan sesuatu, dia perhatikan posisinya itu tiga. Dia jadi seorang fakih, dia jadi seorang alim, jadi seorang hakim. Dia itu fakih karena paham, yang kedua alim itu karena berilmu, yang ketiga hakim bijaksana, tepat ketika mengingatkan. Kadang kita mungkin mengingatkan kondisinya nggak pas. Memberi nasihat itu ada timingnya, ada tempatnya, lihat kondisi, lihat keadaan, kadang dia itu senang, dia itu suka, tidak setiap waktu. Makanya ada sahabat itu yang minta kepada sahabat yang lainnya itu, tolong kamu kasih tausiah kepada kami tiap hari dong biar kami semangat. Kok cuma hari ini saja? Dia biasanya kasih cuma pada hari-hari tertentu. Ya takut kalian bosan kalau dengar kayak gini. Maka sifat nasihat itu kadang tidak bisa terus-menerus. Ya. Ada waktunya dikasih, ada waktunya dia senang, ada waktunya dia mudah terima. Dikasih seperti itu. Terus yang kedua, sifat memberikan nasihat juga itu diajarkan di dalam surah At-Taubah ayat 128. Di situ disebutkan di awal potongan ayatnya saja. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang utusan Allah kepada kalian min anfusikum, dari diri kalian sendiri. Di sini kata para ulama yang diajarkan di sini adalah sebaiknya ketika kita memberi nasihat pada orang lain sifatnya itu bukan seperti seorang hakim kepada yang nanti dia berikan hukuman, bukan. Tapi apa? Sifatnya itu min anfusikum. Ini dari diri kalian sendiri, berarti dekatlah, akrablah. Sifat dekat sama akrab itu harus ada kalau memberi nasihat, apalagi ini orang dekat. Ini bukan saya jadi qadhi, jadi hakim terus ini nggak boleh, ini haram, ini nggak boleh. Bukan. Jangan posisikan diri seperti itu. Makanya Imam Ibnul Qayyim itu ketika menjelaskan ini menyebut perkataan lagi, jadikanlah didikan itu seperti seorang ayah didik anaknya. Bagaimana seorang ayah itu didik anaknya? Kalau ada anak yang salah, apakah ayah itu langsung murtadkan? Kalau itu kekafiran. Apa langsung katakan dia ahli bid'ah, dia orang fasik? Kan enggak. Apa yang dilakukan oleh seorang ayah kalau anaknya salah? Dia luruskan pelan-pelan. Ini masih anak saya, ini darah daging saya. Maka posisikan diri seperti itu. Jadi jangan posisikan diri seperti hakim yang hukumi seorang, ini haram, kamu salah, bukan. Tapi dekat dengan orang tersebut, lebih bijak lagi, sampaikan pelan-pelan. Tadi kalimat ustaz itu bukan berarti tidak ada nasihat, enggak. Tapi posisinya itu jangan jadikan seperti, coba tahu Bu, saya kalau ngomong beri fatwa atau sampaikan hukum sesuatu, saya ngomong saja. Itu enggak boleh Bu, haram-haram. Apakah dengan suami seperti itu pas? Enggak juga. Kalau sifatnya seperti itu berat bagi suami. Maka tetap ibu kasih nasihat, tetap doa itu ada, jadikan diri lebih baik. Kalau di saat-saat dia sakit seperti ini dia butuh masukan, sampaikan masukan pelan-pelan gitu. Tetap ada lemah lembut ya. Tidak perlu marah-marah, tidak perlu emosi depan suami, benar-benar penuh kesabaran. Itulah ujiannya di situ ketika kita ingin nasihati orang lain. Semoga Allah beri taufik. Ini Ibu ada ini bukunya ini belum terbit secara ini, judulnya Cinta, Janji dan Ujian dalam Rumah Tangga. Semoga sabar Bu ya. Bismillah Ustadz, untuk kuis
Sekarang bisa dari Ustadz, alhamdulillah kita ada hadiah berupa gamis, himar, dan alhamdulillah ada voucher umroh dari jamaah kita. Majelis Taklim Bilqis yang mau berbagi voucher umroh untuk jamaah yang bisa menjawab pertanyaan dari Ustadz. Baik. Tafadhol Ustadz. Berapa pertanyaan Bu? Eh, untuk mempersingkat waktu kayaknya 5 pertanyaan Ustadz. Banyak juga itu ya. Baik, sebelah mana dulu? Atau ada yang mau ngacung dulu silakan. Wih hebat ini ya. Baik, sebelah sini dulu ya. Sebelah sini Bu, nanti dilihat sebelah sini. Ya. Baik, sebutkan apa yang dimaksud dengan muhsin. Milih aja Bu, terserah Bu. Ya, Membalas jelek dengan kebaikan. apa? Membalas kejelekan dengan amal Tadi soleh. dicubit balasnya apa? Membalas, ya terima Tadi kasih. contohnya dicubit balasnya apa Bu? Tidak dicubit lagi tapi memberikan perbuatan yang makasih. Makasih. Gitu ya, Masya Allah. Itu muhsin, kasih Bu hadiahnya. Baik, terus yang kedua di sini Bu, tengah sini Bu. Nah ini. Nah bergeser lagi, geser ya. Tolong nanti dilihat. Sebutkan yang dimaksud dengan tadi kan wa in ta'fu wa tasfahu wa tagfiru. Apa yang dimaksud tagfiru? Ada di area ibu dan anak Ustadz. Sebentar. Sini dulu Bu. Nah, sudah dipilih ini. Mic-nya pegang Bu. Sudah? Coba jawab Bu. Sudah? Maafkan dengan menutup aib. Memaafkan dengan menutup aib. Kasih lagi yang kedua. Sekarang sini yang ketiga. Pilih yang tengah Bu. Pilih yang tengah. Ibu nanti ke tengah. Bukan. Ibu nanti di tengah ini. Jangan di depan lagi. Tengah. Ya. Oke. Nanti ada yang pilih ya. Lihat dulu. Lihat dulu. Lihat dulu. Lihat dulu. Sebutkan. Yang sulit aja sekalian ya. Tadi ada perbedaan ham, gom, hazan. Sebentar, turun dulu. Bu, nanti baru lihat Bu. Apa yang dimaksud dengan ham? Pilih aja Bu tengah. Nah sudah itu tuh, kasih mic itu, mic sini. Mic sini ya. Tuh. Tuh. Kasih situ. Yang dipilih panitia. Monggo. Alhamdulillah. Ham. Nah, Ustadz, ham adalah kekhawatiran pada masa akan datang. Kekhawatiran pada masa akan datang. Baik, cukup. Sisa 2 lagi ya. Oke, 2 di sini. Sekitar sini ya. Nah. Lihat di belakang sana itu, Bu. Belakang dulu, nanti lihat tuh belakang tuh. Sebutkan 4 faktor terjadinya maksiat. Pilih Bu, Ibu yang pilih aja. Panitia yang pilih. Ini Ustadz. 4 faktor terjadinya maksiat. Bismillah. Yang pertama ada faktor diri sendiri, Terus lalu ada faktor pendorong dan Ketiga. kebiasaan. Yang ketiga godaan setan, 4. lalu yang keempat besti yang toksik atau jelek. Oke, baik. Sisa 1? Sisa 1. Sekarang ibu-ibu milih yang paling belakang itu, belakang-belakang tuh ya. Nah, milih yang belakang-belakang. Baik, sekarang pertanyaan kelima, kuis yang kelima. Dari 4 macam sabar, mana sabar yang paling berat dan alasannya? Pilih Sabar Bu. dalam menghadapi fitnah atau musibah yang berasal dari orang lain atau keluarga kita sendiri. Kenapa? Karena itu sangat amat berat dan itu hanya dilakukan oleh para nabi atau siddiqin. Sedikit. Lebih berat hadapi flu apa hadapi orang yang sakiti kita? Orang yang menyakiti kita, karena kalau flu itu kan penyakit dan tidak perlu kita marah-marah akan penyakit itu. Oke, baik. Dapat. Selesai Bu. Pertanyaannya nanti kesempatan berikutnya. Kapan-kapan lagi Bu ya. Insya Allah. Saya doakan saja mudah-mudahan yang punya masalah-masalah Allah segera berikan jalan keluar. Senantiasa diberikan kesabaran, semakin ridho pada takdir Allah. Dan
sabarnya mesti dikuatkan lagi. Imani takdir dengan baik. Insya Allah Allah akan berikan makhroja, jalan keluar dengan segera. Baik, demikian dari kami, semoga manfaat. Kami cukupkan, kami tutup ya. Wabillahi taufiq hidayah waridha walinaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa ditutup oleh panitia. Jazakumullah khair kepada Ustadz Abdus Tuasikal Hafizahullah Ta'ala. Semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini bisa menjadi ilmu yang berkah dan kita bisa mengamalkannya dengan baik. Untuk informasi untuk umahat yang tadi dapat hadiah, untuk voucher umrohnya bisa diambil di kiri masjid dekat meja panitia. Barakallahu fikun. Jazakunallah khair wa barakallahu fikuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.